bersyukur engkau Tuhan yang hidup, engkau Tuhan yang masih selalu ada bersama dengan kami dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami percaya engkau selalu hadir di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kami, engkau memimpin kami di dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau berbicara kepada kami semuanya, agar kami bisa dimengerti akan firman yang kami dengar, sehingga kami semua bisa mengimplementasikan firman yang kami dengar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Berkat Tuhan luar biasa. Oke, Bapak Ibu, kemarin beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang bahwasanya kita hidup di dalam misinya Tuhan. Ya, setiap kita hidup di dalam misinya Tuhan. Tidak ada seorang anak Tuhan pun yang tidak hidup di dalam misinya Tuhan. Kita semua hidup di dalam apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Jadi kemarin saya sudah sampaikan bahwasanya bukan kalau kita semua anak Tuhan hidup di dalam misinya Tuhan, yaitu menjalankan amanat agung itu, maka tugas untuk penginjilan itu bukan hanya tugas untuk hamba-hamba Tuhan. Bukan hanya tugas untuk para pendeta, tetapi setiap anak-anak Tuhan, setiap yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita punya kewajiban yang sama, yaitu untuk memberitakan firman. Amin. Dan hari ini saya ingin nyambung yang kemarin. Kalau kemarin judul temanya itu adalah kita hidup di dalam misinya Tuhan, maka hari ini temanya itu adalah kita ini adalah terang dunia, terang di dalam kegelapan. Saudara, ketika masing-masing kita menjalankan misinya Tuhan, ketika masing-masing kita perhatikan, ketika masing-masing kita menjalankan misinya Tuhan, maka seharusnya kita itu berada di dalam kegelapan. Amin. Kalau kita menjalankan misi Tuhan, maka kita itu sebenarnya kita dipanggil untuk hidup di dalam kegelapan. Dan kemudian saudara bilang, Pak, kami ini anak-anak Tuhan, nggak mungkin kami hidup di dalam kegelapan. Sekarang saya mau tanya, misinya Tuhan itu adalah menjangkau jiwa, membawa jiwa ke hadapan Tuhan. Kalau saudara mau hidup di dalam terang, berarti saudara tidak menjalankan misinya Tuhan. Karena misinya Tuhan itu adalah menjangkau, membawa orang-orang yang di luar Tuhan itu kepada Tuhan. Artinya kita diutus ke dalam kegelapan untuk menjadi terang di dalam kegelapan tersebut. Kalau kita ini semuanya adalah terang dunia ini, coba saudara baca di Matius 5 ayat 14. Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi saudara, kalau kita menjalankan misinya Tuhan, kita ini adalah terang dunia. Saudara akan menjadi terang dunia itu bukan karena anak-anak Tuhan, tetapi karena saudara menjadi terang dunia itu karena saudara adalah anak Tuhan dan menjalankan misinya Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang berdiri di atas gunung. Terangnya kita itu tidak mungkin tersembunyi. Ketika kita berada di dalam kegelapan, ketika kita menjangkau, membawa, menerangkan, mengabarkan tentang Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, maka kita itu adalah terang dunia. Kita berdiri, terangnya sudah tidak akan bertumbuh. Tetapi kalau saudara hanya mengaku, kalau kita hanya mengaku sebagai anak-anak Tuhan dan tidak menjalankan misinya Tuhan, maka kita tidak punya terangnya kita juga akan redup. Bagaimana saudara bisa menunjukkan terangnya saudara itu kalau saudara selalu berada di antara orang-orang yang juga terang dunia ini? Paham? Kalau
Kalau kita sesama, kalau kita semuanya ini adalah terang dunia, ya, kalau kita semuanya ini adalah terang dunia, dan kita cukup hidup di dalam sesama kita, berarti kita sesama terang dan menerangi. Fungsinya apa? Tetapi Tuhan ingin kita menjadi terang dunia di tengah kegelapan. Jadi saudara jangan heran ketika kita menjalankan misi suatu saat saudara punya panggilan. Mungkin panggilan itu adalah membawa saudara ke dalam kegelapan dunia ini. Saudara jalankan. Kenapa? Karena Tuhan mau kita semua berada di dalam kegelapan, sehingga terangnya kita itu bisa terpancar keluar, menerangi yang gelap, membawa yang gelap itu keluar, dan menjadi terang juga sama seperti kita. Jadi saudara, masing-masing kita, masing-masing anak Tuhan mempunyai misi yang berbeda. Walaupun kita hidup di dalam misinya Tuhan, tetapi misi yang Tuhan berikan pada kita itu semuanya berbeda. Mungkin ada yang terpanggil untuk menginjili orang-orang yang narkoba. Mungkin ada yang terpanggil untuk menginjili orang-orang yang keluarganya berantakan. Mungkin ada yang terpanggil untuk melayani anak-anak muda. Mungkin ada yang terpanggil untuk melayani para supir-supir bus atau tukang-tukang becak. Masing-masing kita punya panggilan yang berbeda. Jadi saudara tidak perlu membandingkan, Pak, kenapa si Anu itu perginya ke sana, aku juga ingin pergi ke sana. Kenapa si Anu ke sana dan aku juga ingin ke sana? Tidak bisa. Masing-masing kita punya panggilan yang berbeda. Kalau kemarin di konser kita belajar tentang hikmat, saya katakan bahwasanya masing-masing kita punya hikmat yang berbeda yang Tuhan berikan untuk kita. Amin. Tidak semuanya punya pemikiran yang sama. Bahkan orang tua dan anak sendiri pun tidak mungkin punya pikiran yang sama. Ya, tidak mungkin punya pikiran yang sama. Kita semua dipanggil Tuhan untuk misi ini yang berbeda. Oleh sebab itu saudara, kita harus peka terhadap suara Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan? Bagaimana kita tahu apa yang Tuhan inginkan? Minta dan tanya sama Tuhan. Saya kemarin di konser katakan, kalau kita berbicara minta dan tanya sama Tuhan, jawabannya hanya satu, doa. Tapi saya ingin tambahkan, selain doa, baca firman Tuhan, sehingga saudara bisa mengerti jawaban doanya saudara. Karena kita hanya selalu berdoa dan minta sama Tuhan, tapi kita selalu berkata, Tuhan tidak menjawab doaku. Tuhan tidak menjawab apa yang aku minta, padahal Tuhan sudah jawab. Cuma kita aja yang tidak peka akan suara Tuhan. Kita yang tidak peka akan apa yang Tuhan jawab. Kita tidak peka akan jawaban Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak peka akan suara Tuhan. Jadi saudara, mari masing-masing kita harus hidup di dalam misinya Tuhan. Masing-masing kita harus menjalankan misinya Tuhan. Misinya Tuhan itu apa? Amalan agung itu. Saudara mungkin di pasar misalnya ketika belanja, seperti kemarin saudara, ketika belanja engkau berbicara tentang firman Tuhan. Ketika engkau menawar sesuatu, engkau berbicara tentang firman Tuhan. Ketika engkau diangkut, engkau bercerita tentang firman Tuhan. Itu sudah memberitakan tentang firman Tuhan. Itu saudara sudah melakukan misi ya Tuhan. Jadi saudara jangan hanya berhenti dalam rumah. Jangan hanya merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Terang itu akan memancar keluar kalau kita itu ada di tempat yang gelap. Terang itu tidak akan bisa keluar kalau kita tutupi terang itu. Contoh, lampu ini kalau kita tutup nggak ada sumbernya, maka lampu ini juga nggak mungkin akan terang. Tetapi ada sumbernya itu adalah listrik. Dan saudara, kita ini adalah terang dunia. Kita ini adalah lampunya dunia. Dan sumbernya kita itu adalah Tuhan sendiri. Jadi jangan takut saudara untuk menjadi terang dunia. Ya, karena sumbernya kita tidak mungkin akan padam kecuali saudara yang memadamkan sumbernya itu. Amin. Tuhan itu selalu ada di dalam hati setiap orang percaya. Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan setiap orang percaya.
Dan Tuhan itu tidak pernah sekalipun meninggalkan orang-orang yang percaya, terkecuali kita yang meminta Tuhan untuk tidak ada di dalam dirinya. Amin. Kita bisa mematikan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah mematikan kita. Bukan berarti kita mati. Tuhan tidak pernah mematikan kita dan lagi kata apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun di dalam kehidupan kita. Bahkan sampai kita meninggal pun Tuhan tetap menyertai kita. Dia menyiapkan tempat untuk saudara di surga sana. Tetapi kita bisa mematikan Tuhan ketika kita tidak mau mendengar lagi suara Tuhan. Ketika kita tidak mau lagi melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka pada saat itu, pada detik itu, kita mematikan Tuhan di dalam hidupnya kita. Saudara, saya tidak katakan bahwa kita banyak orang Kristen yang berlaku begitu, tetapi secara umum iya. Secara umum, anak-anak Tuhan merasa cukup dengan datang beribadah di dalam gereja. Anak-anak Tuhan merasa cukup untuk datang dan bersekutuan di dalam konser. Anak-anak Tuhan merasa cukup untuk berdoa. Anak-anak Tuhan merasa cukup untuk memuji Tuhan. Sudah. Ketika kita melakukan itu, kita berpikir bahwa kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Kita sudah menjadi orang yang rohani. Padahal Tuhan katakan belum. Ketika engkau mengaku sebagai anak-anak Tuhan, selain melakukan hal itu, maka satu hal yang harus saudara lakukan itu adalah menjalankan misinya Tuhan di dunia. Apakah saudara merasa senang bahwa kita ini cukup menjadi orang-orang yang diselamatkan di dalam keluarganya kita? Apakah saudara merasa cukup bahwasanya aku dan anak-anakku sudah diselamatkan karena kenal sama Tuhan? Apakah saudara merasa cukup bahwasanya adik-adiknya kita, abang-abangnya kita, kakak-kakaknya kita sudah mengenal Tuhan dan mereka diselamatkan? Sudah cukup. Sehingga orang-orang yang ada di luar sana tidak perlu lagi kita injil. Tuhan tidak katakan engkau harus menginjili keluarga. Tuhan tidak katakan engkau harus membawa keluarga kenal pada Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, pergilah sampai ke ujung dunia untuk memberitakan firman, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan dan baptislah mereka dalam nama Anak, Bapa dan Roh Kudus. Bukan saja di luar sana, bukan saja di dalam keluarga kita, tetapi kita juga harus keluar. Kita harus memberanikan diri untuk melangkah keluar. Saudara, hal yang paling utama ketika kita berbicara tentang penginjilan, hal yang paling utama yang selalu kita takutkan, dan selalu anak-anak Tuhan takutkan untuk memberitakan firman kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, itu satu. Apa? Enggak berani. Gimana mau ngomongnya? Gimana mau ceritanya? Apa yang mau disampaikan? Dan segala sesuatu. Tetapi saudara, ketika Tuhan sudah memilih kita sebagai anak-anak, ketika Tuhan sudah memilih kita untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percayalah, Tuhan juga sudah mempersiapkan semuanya untuk saudara lakukan. Amin. Tadi saya sudah katakan, Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Hanya kita yang mematikan Tuhan di dalam hidup. Ketika engkau merasa takut untuk melakukan penginjilan, ketika engkau merasa takut, ketika engkau merasa takut untuk memberitakan Injil, pada saat itu engkau mematikan Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Ketika engkau merasa takut, pada saat itu engkau mematikan Tuhan. Kenapa? Kita tidak percaya Roh Tuhan yang ada di dalam diri kita itu sanggup memberi kita kekuatan untuk memberitakan Injil. Amin. Jadi Tuhan katakan jangan takut. Kemarin ada tema yang sampai kita hitung di dalam kita berdebat. Kata jangan takut di dalam Alkitab ada berapa kali disebutkan?
Siapa yang masih ingat? Ayo, berapa gitu? 365 kali. Kalau saya lupa, kalau itu benar, sorry ya. Kalau itu benar 365 kali kita anggap itu hari. 1 tahun 365 hari. Jadi Tuhan ini katakan, jangan takut setiap hari kepada kita. Kenapa kau harus takut? Karena Tuhan katakan, jangan takut, jangan takut. Apa yang kita takutkan? Bukankah Roh Kudus ada di dalam dirinya kita? Kalau saya nggak salah ini hari pencurahan Roh Kudus, kalau nggak salah. Dan kita tidak perlu menunggu sampai pencurahan Roh Kudus itu terjadi. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat itu Roh Kudus ada di dalam dirinya kita. Kita sudah membangun kehidupannya kita di dalam Roh. Jadi apa yang saudara takutkan untuk melakukan penginjilan? Apa yang saudara takutkan untuk memberitakan tentang firman kepada orang-orang yang belum kenal kepada Tuhan? Pak, kami bukan takut tapi tidak tahu bagaimana caranya. Oke. Kalau tidak tahu bagaimana caranya, maka saudara masih bisa belajar. Amin. Tapi kalau saudara katakan aku tidak tahu bagaimana melakukan dan aku takut untuk melakukannya, itu satu hal yang berbeda. Saudara, mari Tuhan katakan jangan takut. Aku akan menjadikan engkau terang dunia, terang yang menerangi di dalam kegelapan. Dimanapun saudara berada, di tengah kegelapan apapun di dalam kehidupan saudara, di tengah kegelapan apapun yang saudara masuki untuk memberitakan kebenaran firman, ingatlah, engkau Tuhan jadikan sebagai terang di tempat ini. Amin. Ketika engkau sudah menjadi terang di tempat yang gelap, maka hati-hatilah, jangan sampai terang itu menjadi gelap. Kenapa terang itu menjadi gelap? Karena kita mematikan Tuhan dalam hidupnya kita. Tujuannya kita melayani, tujuannya kita melakukan penginjilan. Tetapi ketika kita masuk ke dalam tempat yang akan kita injili, tanpa kita sadari, secara perlahan kita mematikan Tuhan di tempat itu. Amin. Jadi saudara, mari sebelum kita melakukan penginjilan, ingat, berdoalah selalu pada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Berikan kekuatan, berikan kemampuan, supaya kita tetap menjadi terang. Amin. Saudara, firman tadi Matius 5:14 tadi, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Amin. Jadi saudara, kalau kita semuanya adalah terang dunia, saudara mau sembunyi dimanapun tidak akan bisa. Kenapa? Tetap ada terangnya. Iya. Saudara mau sembunyi di mana? Kalau terang itu redup, iya, tapi tetap ada terangnya sedikit. Tetapi kalau saudara mematikan terangnya itu, maka saudara bukan lagi menjadi anak Tuhan dan bukan menjadi lagi orang dunia. Kita semua adalah orang dunia yang Tuhan tempatkan di atas gunung. Amin. Bukan di bawah mana Pak? Di bawah gantang. Ya, bukan di bawah gantang, tetapi kita adalah terang dunia yang Tuhan letakkan di atas gunung. Saudara pernah perhatikan ketika saudara ke belas pagi umpamanya, pas harinya gelap, ada satu puncak bukit yang cukup tinggi, maka kita dari bawah kita melihat ada rumah, kita tahu ada rumah di situ. Kenapa? Karena ada terang. Atau kita tahu di situ ada sesuatu. Kenapa? Karena paling tidak ada lampu, terang lampu yang menyala yang kita tahu di situ ada sesuatu. Dan saudara, Tuhan tempatkan kita seperti itu. Tuhan bukan menaruh ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan Tuhan taruhkan kita di bawah. Tetapi saudara dan saya, kita diangkat Tuhan di tempat yang tinggi dan kita dijadikan terang dunia ini. Jadi saudara, kemarin saya sudah katakan, jangan pernah merasa minder. Kenapa? Karena kalau minder itu berarti kita tidak berada di tempat yang tinggi.
Saudara, orang bangga kalau bekerja itu menjadi punya jabatan, menjadi manajer. Orang bangga kalau bisa menjadi memiliki perusahaan. Orang bangga kalau bisa mempunyai jabatan yang tinggi. Tetapi orang-orang pun tidak pernah bangga menjadi anak-anak Tuhan. Saudara, saya mau tanya dengan jujur sama kita sekarang. Mana lebih saudara senangi ketika orang bertanya, apa jabatan? Kita lebih senang menjawabnya apa? Kita lebih bangga kalau kita menjawab, aku manajer di perusahaan ini, aku direktur di perusahaan ini, aku menteri di negara ini. Tetapi kita tidak pernah bangga menjawab, aku adalah anak Tuhan. Kenapa? Padahal ketika kita mengaku kita adalah anak Tuhan, kita ini punya tempat yang lebih berkorban dari sekedar jabatan. Saudara pernah bangga atau tidak dengan status sebagai anak Tuhan? Atau saudara merasa lebih bangga statusku adalah sebagai manajer? Saudara, apa artinya kita menjadi anak Tuhan? Apa artinya kita menjadi anak Tuhan sehingga kita seharusnya merasa bangga bahwasanya kita ini adalah anak Tuhan? Engkau, kita, saudara dan saya, itu adalah pewaris dunia ini. Kenapa saya mengatakan pewaris dunia ini? Karena Tuhan yang menciptakan dunia ini. Kalau kita anak-anaknya, berarti kita adalah pewarisnya. Kalau kita adalah pewarisnya, seharusnya kita menjaga warisannya kita dengan baik. Sebelum kita bisa kembali ke surga. Kalau saudara menjadi orang di dunia ini, keluargamu adalah keluarga yang kaya, kemudian engkau menerima warisan. Apakah warisanmu sebelum sampai di tanganmu, engkau hancurkan warisan itu? Umpamanya kita diwariskan sebuah rumah, kita mendapat warisan rumah, tapi warisan itu belum sampai di tangannya kita. Apakah kita mau rumah itu kita hancurkan atau kita jaga dengan baik? Tentunya kita mau ketika warisan itu sampai di tangan kita, rumah itu dalam bentuk yang baik. Tidak mau kita menerimanya dalam bentuk yang sudah rusak. Demikian juga saat kita sebagai anak Tuhan, kita harus menjaga warisan kita di dunia ini. Kita menjaganya dengan baik, sehingga pada saatnya ketika kita menerima warisan ini, kita menerima yang terbaik daripada Tuhan. Kita tidak pernah merasa bangga kok menjadi anak Tuhan, karena kita tidak menyadari siapa sebenarnya. Kita tidak menyadari siapa yang sebenarnya Tuhan. Atau kita mau sampaikan lagi, kita akan Tuhan. Bukankah kita selalu menyanyikan mengenai kepujian Dia Raja atas segala raja? Kalau Tuhan itu kita anggap raja, berarti kita ini adalah pangeran dan putrinya raja. Kita lebih terhormat dibanding orang-orang yang lain. Jadi saudara mari, ketika kita menyadari dirinya kita siapa, maka kita akan menjadi terang dunia ini. Amin. Tetapi kalau kita merasa bahwa diri kita bukan siapa-siapa, kalau kita merasa kita sebagai anak Tuhan, nggak ada gunanya sebagai anak Tuhan hanya sebutan, maka jangan salahkan kalau terang itu tidak menyala dalam hidupnya kita. Kalau hidupmu biasa-biasa saja, kalau hidupmu tidak mengalami perubahan, kenapa? Karena kita tidak menyadari dirinya kita siapa. Dan kita selalu merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Kita hidup di dalam misi Tuhan. Tuhan memberikan misi kepada setiap kita ini berbeda. Tidak ada yang sama. Tetapi ketika Tuhan menyuruh kita melakukan misi itu, maka lakukanlah itu dengan segenap hatimu. Dengan segala yang kau miliki, lakukanlah itu. Dan percayalah, ketika Tuhan meminta engkau melakukan itu, percayalah, Tuhan akan selalu
tidak akan membuat engkau kekurangan. Tuhan tidak akan membuat engkau sampai jatuh, sampai apa, tidak. Tetapi ketika engkau melakukan misi apa yang Tuhan sampaikan, maka Tuhan akan mengangkatmu lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Amin. Ketika Tuhan akan mengangkatmu lebih tinggi, maka Tuhan akan memberikan banyak hal kepadamu. Pencobaan akan datang bertubi-tubi. Ingat, pencobaan itu bukan dari Tuhan. Kemarin siapa nanya sama saya, apakah benar Tuhan mencobai? Saya nanya, boleh ngaku, saya lupa. Kalau nggak salah sih terbangunkan. Apakah Tuhan mencobai manusia? Tidak. Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Tetapi Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai manusia dengan satu syarat. Dengan satu syarat. Tuhan akan selalu berkata kepada iblis, engkau boleh mencobai anak-anakku, tetapi apa Tuhan jadikan pada apa Tuhan katakan kepada iblis ketika dia mau minta izin mencobai si Ayub? Tetapi nyawanya bukan. Kita boleh dicobai dengan seberat-beratnya, tetapi percaya Tuhan tidak pernah mengizinkan iblis untuk mengambil nyawa. Amin. Tuhan mencoba kita, Tuhan mengizinkan iblis mencoba kita, karena ketika iblis mencoba Ayub, engkau akan lihat Tuhan, karena engkau melindungi dia maka Ayub menjadi orang yang beriman, karena engkau melindungi dia maka Ayub menjadi orang yang sukses, karena engkau melindungi dia dengan segala sesuatu maka Ayub menjadi begini dan begini. Tetapi Tuhan katakan apa? Ada dia tidak izin, coba kalau dia melakukan apa-apa, apakah dia tetap setia pada engkau? Dan ternyata apa? Ketika semua yang dimiliki Ayub bilang hancur, musnah, Ayub tetap setia pada. Amin. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ketika pencobaan itu berlalu dalam kehidupan Ayub, apa yang terjadi? Tuhan kembalikan berlipat kali. Apakah Tuhan meninggalkan Ayub? Apakah Tuhan menghancurkan Ayub? Tidak. Jadi kenapa kita takut? Kenapa kita takut untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Kita takut gagal. Ya, ketika bertakut gagal, engkau sudah terkena hasil itu. Ketika engkau takut berhasil, engkau sudah dihasili. Karena Tuhan katakan apa? Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah membuat engkau takut. Maka Tuhan katakan, jangan takut. Kalau Tuhan katakan jangan takut, kenapa kita takut? Ayo. Kalau Tuhan katakan kita jangan takut, kenapa kita takut? Saudara pernah lihat ilustrasi seorang pemain akrobat yang menyeberangi jurang dengan sebutan tali dan dia pegang galah sebagai penyeimbang. Oke, dan dia bertanya, siapa yang berani aku gendong untuk menyeberangi ke seberang dengan sebutan tali, dengan berjalan di atas sebutan tali dan galah. Tidak ada yang berani. Ketika dia melakukan itu, banyak orang tepuk tangan. Ketika dia berhasil, banyak orang tepuk tangan. Tetapi ketika dia bertanya kepada para penonton, siapa yang berani aku gendong untuk menyeberang ke sana? Tidak ada satu orang pun yang berani. Karena mereka melihat dia nyebrang. Tapi ketika ditanya, ketika dia tawarkan, ayo siapa yang mau gendong? Tidak ada yang berani. Tiba-tiba sang anak kecil keluar. Dia mau digendong. Ini orang dewasa sama anak kecil. Anak kecil ini digendong dan dia pulang sampai sekarang dengan sama. Kenapa anak kecil ditanya? Karena itu bapaknya sendiri.
dan dia percaya kepada Bapa. Saudara, kita anak-anak Tuhan, kenapa kita tidak berani melakukan apa yang Tuhan berikan? Bukankah dia anaknya, bukankah kita anaknya dan dia bapaknya kita? Ketika engkau tidak berani melakukannya, apakah engkau masih menganggap dia bapamu? Ketika engkau tidak berani melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apakah kita masih berani mengaku kita adalah anaknya Allah? Kita adalah anaknya Tuhan. Kita takut kehilangan harta kita. Kita takut kehilangan uangnya kita. Bukankah Tuhan yang memberikan itu semua untuk kita? Kenapa kita takut? Kenapa kita takut? Ayub yang habis semuanya. Orang yang paling kaya menjadi orang yang paling miskin. Dia tidak takut. Dan kalau dia tidak takut dan dia percaya pada Tuhan, Tuhan kembalikan semua yang dia miliki. Akan lebih dari apa yang sudah dia miliki sebelumnya. Amin. Atau kita tidak usah cerita tentang Ayub, kita cerita tentang kita sendiri. Saudara ingat apa yang terjadi sama gereja kita? Ketika kemarin terbakar, apa yang habis? Semua aset gereja habis. Dan beberapa ada yang telepon sama saya pada saat itu, Pak, kira minggu ibadah di mana? Jawabannya saya satu, saya pun nggak tahu mau ibadah di mana. Kemudian saya telepon Pak Sidi, tahu nggak? Pak Sidi, boleh nggak rumahnya dijadikan ibadah waktu Pak Sidi masih di jalan sederhana? Ya udah, nggak apa-apa. Tapi apa yang terjadi? Ketika kita setia dan memohon pada Tuhan, maaf saya bukan bilang saya, kita semua saya katakan, oke? Ketika kita semua setia dan tetap berharap pada Tuhan, Tuhan akan pulihkan semuanya. Dan hari ini, apa yang sudah Tuhan pulihkan itu luar biasa. Amin. Dulu kalau kemarin kita hitung-hitungan, ketika terbakar habis itu aset gereja. Aset gereja yang terbakar habis itu sekitar 50 sampai 60 juta. Benar kan? Saya lupa siapa yang kemarin hitung-hitungan itu. Sekitar 50 sampai 60 juta. Itu pun kita punya aset 50-60 juta itu dapatnya susah ya. Ketika kita rindu full band, ketika semua peralatan lengkap, Tuhan hancurkan kita, habis. Bukan Tuhan iblis atau sedikit Tuhan, oke? Habis, nggak ada sisa. Kalau masih ada bekas fungsinya masih penting, ini pun nggak ada sama sekali, nggak ada sisa. Dan kemudian Tuhan pulihkan, ya, jemaah kita habis sekitar 50-60 juta. Tiba-tiba ada yang memberkati kita dengan sound system peralatan yang kita pakai sekarang ini. Untuk sound systemnya aja, belum yang lain-lainnya. Untuk sound systemnya aja itu sekitar kebetulan mixernya lagi rusak kemarin. Itu aja mixernya aja harganya sudah hampir 100. Tuhan kembalikan kehidupan negara. Bahkan kemarin kebetulan saya hampir terjebak. Pak, buat proposal aja buat pemerintah. Biasanya ada bantuan ke gedung ibadah yang terbakar. Saya sudah hampir membuat proposal ke pemerintah untuk minta bantuan. Maksudnya pemerintah itu bikin ya teman. Hampir saya buat proposal. Tapi nggak tahu bagaimana saya lupa. Akhirnya karena lupa saya nggak jadi buat proposal. Dan ketika kita nggak buat proposal, Tuhan tunjukkan kalau sampai hari ini. Ya, bahkan terakhir kan 2 ibu ini beriman, membayar dengan tanpa menanyakan pertanyaan itu ibadah. Jadi saudara, sebagai anak Tuhan apa yang kita takutkan? Ya, ketika sebelum dibayar itu saya takut. Saya juga mikir, ini gimana kita mau ibadah? Tempatnya sudah mau habis, kita cari pengganti belum ada tempatnya. Semuanya saya pikirkan, sampai akhirnya saya stres. Ketika kita kumpul di ngobrol-ngobrol sama apa? Karena saya tanya, ayolah tanya deh, kapan mau di apa? Coba carilah ada tempat nggak untuk tempat kita ibadah. Kalau nggak boleh diperpanjang lagi. Sampai saya minta tolong untuk dicarikan tempat. Tapi Tuhan selalu punya rencana yang baik. Ya,
Tuhan selalu punya. Jangan pernah takut. Tuhan katakan jangan pernah takut. Dan ketika kita hidup di dalam misi, ketika kita hidup di dalam dunia ini, ingatlah saudara, setiap saat Tuhan ingin kita menjalankan misinya. Misinya Tuhan itu apa? Membawa jiwa. Membawa jiwa. Jikalau setiap kita satu persatu bawa satu jiwa, setiap minggu atau sebulan sekali, percayalah, tempat ini tidak akan hidup. Amin. Tapi kalau saudara mengharapkan pendeta deh, gembala deh, pengerja deh yang bawa jiwa, maka saudara sampai 8 tahun kemudian kita akan tetap begini. Kenapa? Ya, mungkin kita masing-masing punya kemampuan yang terbatas. Kalau kita masing-masing punya kemampuan membawa satu jiwa umpamanya, walaupun mungkin Tuhan tidak akan memberikan kita hasil kecil itu. Mungkin kita hanya bisa membawa bilang 10. Kalau saya 10, kemudian 10, Sukiati 10, Maksi 10, Pak Gini 10, berapa? 50, 60. Tapi kalau saudara juga masing-masing 10, berapa jadi? Amin. Dari ujung jalan sampai ke belakang, tidak punya kesempatan untuk mengajar. Saya juga tidak tahu kenapa Tuhan menunjukkan tempat di sini untuk kita beribadah. Ya, sampai kami harus jauh-jauh dari masjid dan masjid. Dan sebelumnya juga saya juga tahu kenapa Tuhan suruh kita buka di BJ, tapi jemaatnya dari Tatum semua. Saya juga nggak tahu. Sampai kita harus harus nyewa apa? Tapi kita nggak tahu rencana Tuhan apa. Tapi yang pasti Tuhan punya rencana. Kalau kita di BJ jemaatnya orang Tatum. Kalau di sini kita dari BJ datang ke sini. Ya mungkin Tuhan ingin kita memenangkan tempat itu. Tapi pertanyaannya, 4 tahun kita di sini. Berapa yang kita menangkan? Amin. Wah, mungkin keren Pak, kita kan lagi ngambil hati. Oke deh, ngambil hati. Kalau saudara pacaran, ini kan penjajakan. Ini masih saling mencari kepercayaan. Kalau saudara penjajakannya 10 tahun, maaf, pasangan orang yang berbincang sudah diambil orang. Jadi saudara, kita hidup dalam misinya Tuhan. Semua kita punya panggilan yang berbeda, tidak ada yang sama, dan satu kuncinya itu adalah jangan takut. Saya ingin tutup dengan satu ayat lagi, saudara. Coba kita buka di 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Saudara, tidak bisa hidup kita itu, kenapa ayat ini saya bilang itu? Kita tidak bisa melihat uang. Enggak mungkin bisa minjem tempat ini. Enggak mungkin bisa memenangkan tempat ini. Enggak mungkin bisa ini. Tidak. Ayat ini katakan apa? Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan melihat. Jangan saudara melihat, wah banyak penyembah berhala. Susah. Tetapi percaya, percaya engkau bisa, maka itu akan terjadi. Amin. Jangan melihat. Contoh, Andre, ya Andre, itu Andre. Contoh, saya nggak tahu waktu ikut latihan apa, waktu ikut seleksi kepolisian kalau nggak kemarin atau sekarang. Ada nggak disuruh lompat dari tempat yang tinggi ke bawah ke dalam air? Ada. Betul, saya mau tanya begini. Ketika atau yang pernah anak muda mungkin pernah melompat dari tempat yang tinggi ke dalam air, mau di sungai atau mau di lautan. Percaya nggak? Ketika saudara berdiri di tempat yang tinggi, ketika saudara melihat ke bawah, saudara pasti takut. Amin. Saya pernah melompat, saudara tahu yang
lompat indah itu kan dia ada dekat-dekatnya lompat indah. Saya dulunya selalu loncat yang paling bawah. Kenapa? Karena saya nggak berani, karena saya takut. Tapi karena dia cek, wah ini makanya tinggalnya bahaya. Karena dia apa? Akhirnya saya naik sampai yang paling tinggi. Begitu sampai yang paling tinggi, saya naik ke bawah, saya jadi disturbing. Mau turun nggak berani, mau loncat nggak berani. Di bawah orang udah tepuk tangan. Saya mundur, orang udah jadi gitu. Jadi gimana? Loncat dia ke bawah nggak berani. Akhirnya apa? Adalah hidup karena percaya, bukan karena ya. Akhirnya supaya tidak melihat, saya tutup mata. Tutup mata, saya lompat ke bawah, terus sampai ke dasar. Akhirnya habis itu saya nggak pernah mau lagi, malu dan takut. Ketika kita melihat sesuatu kita nggak berani melakukan. Tapi ketika kita tutup matanya kita dan kita percaya penuh pada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan yang terbaik-baik. Amin. Jadi kita hidup dalam misi Tuhan itu jangan melihat dunia. Jangan melihat apa yang ada di sekitar kita. Karena saudara, ketika saudara melihat, saudara akan takut. Saudara akan tidak berani. Saudara pasang aja kacamata kuda. Ya, kuda itu juga coba. Kalau kacamata kuda yang pakai satu atau itu dibuka suruh dia jalan di pinggir jalan. Saudara naik satunya, saudara akan tergenci-genci. Nah, kudanya larian juga. Karena kudanya takut, kaget, ada mobil, ada motor, semuanya kaget. Tapi karena dia ditutup, dia berserah penuh kepada nomor satu namanya apa? Apa? Kusir. Dia berserah penuh kepada kusirnya. Kusirnya suruh dia belok ke kiri, dia ke kiri. Dia ke kanan, dia ke kanan. Jadi saudara, kusirnya kita itu adalah Tuhan. Jangan melihat, percaya. Karena kita hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Percaya kepada Tuhan. Tuhan akan melindungi. Tuhan akan melindungi. Amin. Dan saudara mari belajar untuk percaya. Amin. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Satu lagi penutup. Kenapa ayat ini? Kau percaya pada Tuhan Yesus itu kenapa? Karena kau melihat Yesus mati di salib. Saya mau tanya, siapa yang melihat Yesus mati di salib? Siapa yang pernah melihat Yesus mati di salib? Siapa yang pernah melihat Yesus itu secara langsung? Ada. Siapa yang bertemu Yesus secara langsung panggil, umpamanya, Andre, sini, jadi anakku, pernah? Siapa yang pernah melihat Yesus secara langsung? Tidak ada satu pun kita yang pernah melihat Yesus secara langsung. Kalau begitu, kenapa kita percaya sama Yesus? Kita tidak pernah melihat, tapi kita percaya. Bukan kain-kain. Karena kita hidup. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan melihat. Amin. Percaya. Kita semua dipakai Tuhan untuk hal yang baik. Yang jangan pernah merasa nggak ada Tuhan. Saudara, apapun yang kecil yang kau lakukan untuk Tuhan berikan. Jadi mari kita hidup untuk Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang luar biasa. Hari ini kami sudah belajar lagi untuk menjadi terang di dalam dunia ini. Firman-Mu berkata kami adalah terang dunia yang ditempatkan di atas gunung yang tinggi, sehingga terang kami tidak akan bisa terhalang. Tuhan, mari. Mungkin selama ini kami sebagai anak-anak kami merasa kami tidak layak, kami merasa kami tidak mampu, kami merasa kami tidak punya kewajiban untuk menjadi terang dunia. Hari ini firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami semua, setiap kami yang hadir di tempat ini, setiap orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami semua adalah terang-terang dunia yang Tuhan tempatkan di tempat yang tinggi,
untuk menerangi kegelapan yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan, mari jamah kami supaya kami menyadari jati diri kami, supaya kami bisa masuk ke dalam kegelapan di dalam dunia ini dan menerangi dunia ini. Dan menerangi tempat-tempat yang gelap, lengkapi kami Tuhan. Sehingga ketika kami masuk ke tempat yang gelap, kami bukan menjadi gelap, tapi kami tetap akan menjadi terang di dalam kegelapan itu, yang membawa kegelapan itu kepada terang. Pakai setiap kami Tuhan, sesuai dengan rencana yang Engkau siapkan untuk kami pribadi demi pribadi. Bawa kami supaya di dalam kehidupan kami tidak menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami tidak menyia-nyiakan waktu yang telah Tuhan siapkan untuk kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya untuk kemuliaan nama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami